Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus memberi kita kesehatan, kekuatan, kesempatan, dan rizki yang tidak pernah terputus meskipun seringkali kita tidak menyadarinya. Sahabatku, hidup kita hari ini penuh dengan kesibukan. Bangun pagi terburu-buru, bekerja seharian, pulang dalam keadaan lelah, lalu istirahat untuk mengulangi hal yang sama esok hari. Dalam rutinitas seperti ini, kita kadang lupa bahwa setiap langkah kita diawasi Allah, setiap rizki datang darinya, dan setiap keberkahan bergantung pada bagaimana kita menjalani hidup. Rumah kita adalah pusat dari segala aktivitas. Di dalam rumah, kebiasaan kita terbentuk, karakter kita terbina, dan keberkahan itu hadir atau pergi. Banyak orang mengeluh, rizki sulit, hidup terasa berat, hati tidak tenang. Padahal, kadang penyebabnya ada pada kebiasaan-kebiasaan kecil di rumah yang kita anggap sepele. Sebelum masuk pembahasan, saya mengajak sahabat menekan tombol like dan subscribe. Semoga Allah membalas dengan keberkahan yang berlipat-lipat, kesehatan, panjang umur, dan kemudahan dalam segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini, kita akan membahas secara mendalam 10 kebiasaan di rumah yang dapat membuat rizki seret. Harap dengarkan dengan perlahan, renungkan, dan semoga bisa menjadi bahan perbaikan bagi kita semua. 1. Mengabaikan sholat. Sholat adalah penghubung langsung antara hamba dan Allah. Ketika sholat kita lalaikan, itu seperti memutuskan hubungan dengan sumber rizki. Orang yang menjaga sholatnya dengan baik, biasanya hatinya lebih tenang, pikirannya lebih jernih, dan hidupnya lebih teratur. Sebaliknya, ketika sholat ditunda, ditinggalkan, atau dianggap beban, keberkahan pun menjauh. Rizki itu bukan hanya uang, tetapi juga ketenangan dan kemudahan hidup, dan semuanya bermula dari sholat. 2. Memboroskan rizki. Sahabat, rizki bisa datang dari mana saja, tapi ia juga bisa hilang tanpa terasa ketika kita tidak mampu mengelola pengeluaran. Membeli barang tanpa kebutuhan, menuruti hawa nafsu, mengikuti gaya hidup orang lain, dan tidak membuat skala prioritas adalah bentuk pemborosan yang menghilangkan keberkahan. Orang yang boros sering merasa cukup bahkan ketika hartanya banyak. Namun orang yang hemat merasa luas meski hartanya sedikit. Keberkahan muncul ketika kita mampu menahan diri. 3. Tidak bersedekah. Sedekah adalah salah satu kunci terbesar pembuka rizki. Apa yang kita berikan tidak akan berkurang, justru bertambah. Banyak orang merasakan perubahan hidup setelah rutin bersedekah walaupun sedikit, karena sedekah membersihkan hati, memperluas rizki, dan memudahkan urusan. Orang yang enggan bersedekah akan merasakan kesempitan karena ia menutup pintu kebaikan bagi dirinya sendiri. 4. Menyakiti orang lain. Sahabat beriman, rizki itu sensitif terhadap hati. Ketika kita menyakiti orang lain, baik dengan perbuatan atau ucapan, keberkahan menjauh. Ada orang yang hidupnya terasa berat bukan karena kurang usaha, tetapi karena ada hati orang yang pernah ia sakiti. Hati-hati, doa orang yang terzalimi sangat cepat dikabulkan. Maka jagalah hubungan dengan sesama. Semakin lembut dan sabar kita, semakin lapang pula rizki yang Allah bukakan. 5. Menggunakan kata-kata kasar. Lisan adalah amanah. Ucapan dapat menyembuhkan, tapi juga bisa melukai. Rumah yang dipenuhi kata-kata kasar, bentak, dan pertengkaran sering menjadi rumah yang sempit rizkinya. Sebaliknya, rumah yang dihiasi ucapan lembut dan doa-doa baik akan dipenuhi ketenangan. Ingat, apa yang kita ucapkan adalah cerminan hati. Jika hati kita baik, rizki pun ikut menjadi baik. 6. Mengabaikan keluarga. Keluarga adalah ladang keberkahan. Cara kita memperlakukan orang tua, suami atau istri, serta anak-anak sangat berpengaruh pada kelancaran rizki. Banyak
Banyak orang bekerja keras mencari uang, tetapi lupa bahwa kebahagiaan keluarga adalah bagian dari rizki itu sendiri. Mengabaikan keluarga bisa membuat rizki tertahan, sementara kebahagiaan keluarga justru membuka pintu-pintu kebaikan yang tidak kita duga. 7. Mengabaikan kebutuhan spiritual. Sahabat, tubuh butuh makan, tetapi hati butuh diisi dengan zikir, doa, istighfar, dan ibadah. Ketika kebutuhan spiritual ditinggalkan, hati akan kosong dan gelap. Dalam hati yang gelap, rizki sulit masuk. Orang yang rajin beristighfar biasanya hidupnya lebih lapang karena istighfar membuka pintu rizki sebagaimana dijanjikan dalam Al-Quran. Jangan biarkan hati kering tanpa ibadah. 8. Tidak membaca Al-Quran. Al-Quran adalah sumber cahaya dan keberkahan. Rumah yang jarang dibacakan Al-Quran biasanya terasa lebih gelisah, lebih berat, dan lebih panas emosinya. Tapi rumah yang sering dibacakan ayat-ayat Allah akan dipenuhi ketenangan, dijaga malaikat, dan dijauhkan dari gangguan setan. Membaca Al-Quran tidak hanya membawa pahala, tetapi juga membuka jalan rezeki melalui hati yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih. 9. Tidak bersyukur. Sahabat beriman, banyak orang yang hidupnya sebenarnya berkecukupan, tetapi karena tidak pernah bersyukur, mereka merasa miskin. Padahal salah satu janji Allah adalah menambah nikmat bagi orang yang bersyukur. Bersyukur bukan hanya ucapan, tetapi sikap menerima, tidak mengeluh, dan menggunakan nikmat dengan cara yang benar. Orang yang bersyukur akan selalu merasa cukup, dan kecukupan adalah rezeki terbesar. 10. Lupa bahwa rezeki datang dari Allah. Inilah penyebab yang paling banyak terjadi. Kita terlalu fokus bekerja, terlalu bergantung pada usaha, lalu lupa bahwa hasilnya ditentukan oleh Allah. Orang yang hanya mengandalkan kekuatan sendiri akan mudah lelah, mudah stres, mudah panik. Tapi orang yang menyerahkan hasil kepada Allah akan diberikan ketenangan luar biasa. Ketika hati tenang, pintu rezeki akan terbuka dengan sendirinya. Sahabatku semua yang dirahmati Allah. Pada akhirnya, setiap amal, setiap pilihan, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menentukan bagaimana Allah membuka pintu rezeki untuk kita esok hari. Tidak ada satupun upaya kebaikan yang sia-sia. Bahkan, ketika kita merasa lelah, merasa tidak dilihat, atau merasa tidak dihargai, ketahuilah, Allah selalu memperhatikan hamba-Nya yang bersungguh-sungguh. Rezeki bukan hanya soal uang. Rezeki bisa berupa ketenangan hati, kesehatan yang tidak ternilai, keluarga yang saling mencintai, atau jalan hidup yang tiba-tiba dipermudah tanpa kita duga. Dan seringkali, rezeki terbesar datang bukan saat kita meminta, tetapi saat kita benar-benar ikhlas menjalani prosesnya. Maka dari itu, teruslah memperbaiki diri, jaga ucapan kita, jaga perilaku kita, jaga hubungan kita dengan sesama, dan yang paling penting, jaga hubungan kita dengan Allah. Karena siapapun yang mendekat kepadanya, tidak mungkin dibiarkan dalam kesempitan. Jika hari ini kamu sedang diuji, yakinlah bahwa ujian itu bukan hukuman. Itu adalah tanda bahwa Allah masih memperhatikanmu, masih ingin mengangkat derajatmu, dan masih ingin membukakan jalan rezeki yang lebih besar. Sahabatku semua, mari kita akhiri dengan sebuah doa. Ya Allah, lapangkanlah hati kami, kuatkan langkah kami, jauhkan kami dari segala sifat yang menghalangi datangnya rezeki, dan jadikan setiap usaha kami sebagai jalan menuju keberkahan-Mu. Limpahkan kepada kami rezeki yang halal, berkah, cukup, dan menenangkan jiwa. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi pengingat dan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar semakin banyak saudara kita yang mendapat manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.